Dalam salah satu bagian dari tulisan Aristoteles yang berjudul Topics, retorika didefinisikan secara singkat adalah retorika merupakan penggabungan antara ilmu logika dengan cabang ilmu politik. Retorika sendiri merupakan ilmu yang telah melalui sejarah yang panjang, mulai dari masa Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, hingga masa retorika modern. Namun, sebagai seni yang dipelajari mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani melancong ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan ilmu tentang politik dan pemerintahan yang menekankan terutama mengenai kemampuan berpidato. Sejarah retorika klasik berawal dari bangsa Yunani pada abad 5-6 sebelum Masehi. Pada masa itu, kefasihan berbicara hanya ditunjukkan dalam upacara adat, dan berpidato pun hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status tinggi. Retorika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorik yang berarti seni berpidato. Orang-orang Yunani sangat menghargai retorika karena dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih layak. Oleh karena itu, muncullah banyak sekolah dan guru-guru retorika di Yunani. Retorika zaman Yunani kuno. Retorika mulai tumbuh di Yunani pada abad ke-5 dan 6 sebelum Masehi. Kemudian semakin dikenal luas berkat bantuan Gorgories yang memperkenalkan ilmu retorika ke Athena pada 427 sebelum Masehi. Beliau menekankan penggunaan bahasa yang puitis dan teknik bicara impromptu. Kemudian muncul tokoh lain bernama Demosthenes yang mengajarkan teknik berbicara yang jelas dan keras dengan menggabungkan narasi dan argumentasi. Beliau juga sangat memperhatikan cara penyampaian. Kemudian pada 391 sebelum Masehi, Isokrates menekankan penggunaan kata-kata dengan susunan yang jernih dan tidak berlebih-lebihan. Setelah Yunani mengalami keruntuhan, maka masa kejayaan digantikan oleh kerajaan Romawi. Retorika pada zaman ini berkembang dengan subur. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan yang mereka anut republik. Artinya mereka mempunyai senat atau badan perwakilan yang bertugas untuk memutuskan kebijakan-kebijakan penting. Para senator ini tentunya harus mempunyai kecakapan dalam retorika atau berpidato. Selain itu, pada zaman ini lahirlah dua tokoh retorika yang amat legendaris, yakni Cicero dan Aquintilianus. Sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Abad pertengahan sering disebut sebagai abad ke-8, begitu juga buat retorika. Pada abad pertengahan, ketika Kristen berkembang, retorika pernah dianggap sebagai kesenian yang jahiliyah karena dikembangkan oleh orang-orang Yunani dan Romawi yang dianggap paganistik. Secara otomatis, seorang Kristiani akan dianugerahi kemampuan untuk menyampaikan kebenaran kepada sesame. Italia menjadi tempat berkembangnya Renaissance pada abad 14 sampai 16. Hal tersebut membuat masyarakat Italia memiliki pemahaman baru tentang zaman Romawi dan Yunani kuno. Pada masa ini, retorika dapat dikatakan berkembang kembali. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya buku-buku ilmu retorika. Poggio Bracciolini dan Valla merupakan beberapa tokoh yang turut serta dalam perkembangan zaman retorika ini. Retorika modern. Zaman Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern lewat Roger Bacon. Beliau memperkenalkan metode eksperimental dan pentingnya pengetahuan tentang proses psikologi dalam studi retorika. Kemudian dewasa ini, retorika mulai dikenal dengan sebutan public speaking yang diajarkan dan diteliti secara ilmiah di lingkungan akademis. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yakni retorika merupakan suatu seni berbicara yang menggunakan bahasa efektif dan dengan gaya yang indah. Retorika berguna untuk mempersuasi orang-orang di sekitar kita. Retorika tumbuh dan berkembang pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi di Yunani. Retorika mengalami 5 masa perkembangan, di antaranya zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, abad pertengahan, Renaissance Humanisme, dan yang terakhir retorika modern.